YouTube channel Solih Supriyadi pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat sekolah menengah pertama kelas 7. Kami hadir kembali dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami sampaikan bahwa kami menjumpai para kawan-kawan YouTuber, juga kawan-kawan pencinta YouTube dan kawan-kawan para pencinta YouTube pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Dan perlu Anda ketahui bahwa kami juga hadir di Facebook, Twitter, dan Instagram Solih Supriyadi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3 masih membahas tentang pencemaran lingkungan bagian keempat. Kami masih dalam pembahasan mengenai pencemaran lingkungan. Oke, kawan-kawan sekalian, ya. Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran air, gitu ya. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan air itu tercemar? Nah, ini perlu kita ketahui supaya kalian setelah mengetahui faktor-faktor penyebab pencemaran air, jangan sampai kalian turut mencemari air, ya. Sebelumnya telah disampaikan bahwa fungsi air sangat diperlukan oleh kita semua, ya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air. Nah, jadi bisa saja dari sumbernya sudah tercemar. Seperti pada sumur, ya. Sumur jangan sampai tercemar, ya. Terus sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Nah, jadi sumber-sumber air inilah jangan sampai tercemar, ya, oleh faktor-faktor yang mengganggu kejernihan air. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah, jadi kalian yang bekerja di suatu perusahaan, ya, pahamilah bahwa kita sambil meningkatkan produksi hasil suatu perusahaan, tetapi kita juga harus memperhatikan, ya, limbah-limbah industri yang terbuang ke dalam sumber mata air. Limbah rumah tangga. Nah, ini juga kalian harus perhatikan ini, ya, di rumah-rumah di mana bekas-bekas cucian, sampah-sampah yang mengandung bahan-bahan kimia, mohon jangan sampai tercampur dengan air-air sebagai sumber mata air. Dan limbah pertanian. Ini limbah pertanian perlu kalian ketahui banyak, ya, di dalam dunia pertanian yang dapat mengganggu kejernihan air atau kestabilan air. Selanjutnya, ya, kalian setelah mengetahui faktor-faktor yang mencemari air itu, nah, kalian juga harus mengetahui pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mencemari air. Begitu, ya. Namun, faktor-faktor utama yang menyebabkan air tercemar adalah sampah dan limbah. Nah, seperti pada gambar, ya. Wah, begitu banyaknya sampah, ya.
di saluran-saluran air, bahwa kita tahu bahwa saluran air ini adalah merupakan sumber air bagi kehidupan. Nah, kalau airnya sudah tertutup dengan sampah, berarti ya air itu dikatakan telah tercemar. Adapun jenis-jenis pencemaran air akibat aktivitas manusia. Nah, di antaranya nih aktivitas kita sebagai manusia yang bisa mencemari air. Satu, ya, pencemaran limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan. Jadi aktivitas setiap rumah-rumah itu juga bisa menghasilkan limbah, ya. Nah, seperti hasil limbah dari rumah, limbah dari pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit, sekolah. Nah, itu dikategorikan sebagai ya penghasil limbah rumah tangga. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele, namun sampah ini ternyata dapat menyebabkan pencemaran air secara signifikan. Nah, coba perhatikan ya pada gambar. Nah, sampah-sampah ini ya sangat mengganggu terhadap satu ya aliran air, kedua mengakibatkan air berubah warnanya karena tercampur dari bahan-bahan yang terdapat pada sampah tersebut. Selanjutnya adalah pencemaran limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Mengapa? Karena dari industrilah banyak sekali ya dari sisa-sisa hasil produksi itu akan mencemari air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolah terlebih dahulu. Seperti pada gambar. Nah, di sini sudah nampak jelas ya, ada dua warna air. Warna air yang belum tercemar dan air yang telah tercemar dari hasil limbah industri. Padahal limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Ya, kita belum sadar ya bahwa limbah industri itu sangat berbahaya. Selanjutnya adalah pencemaran limbah pertanian. Sektor pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Sebagai contoh pada gambar, nah, sisa-sisa hasil pertanian ini apabila tidak diolah akan mengakibatkan terjadinya limbah yang akan mempengaruhi ya kualitas air di persawahan atau di sungai-sungai. Nah, sisa-sisa hasil pertanian ini sebaiknya dapat diolah menjadi ya pupuk dan lain sebagainya sehingga tidak mencemari air. Adapun limbah pertanian yang dimaksud berasal dari pupuk kimia, pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Jadi ternyata ya pupuk kimia pun dapat mengakibatkan
tercemarnya air. Atau pada waktu proses penyemprotan hama ya dengan menggunakan pestisida, ini juga dapat mengakibatkan pencemaran air yang terdapat di sawah-sawah. Selanjutnya adalah ya bahwa tidak hanya air permukaan, limbah pertanian juga menyebabkan pencemaran air tanah yang berada di dalam tanah di daerah pertanian. Gitu ya. Selanjutnya adalah pencemaran limbah peternakan dan perikanan. Sektor peternakan dan perikanan juga turut menyumbang limbah yang menyebabkan adanya. Sekali lagi, sektor peternakan dan perikanan juga turut menyumbang limbah yang menyebabkan pencemaran air. Seperti pada gambar, mohon kalian analisa gambar yang menyebabkan pencemaran pada air dari hasil peternakan dan perikanan. Adapun limbah peternakan dan perikanan ini berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia. Nah ya, jadi bila ada makanan-makanan ternak yang masih mengandung zat kimia, ini dapat juga mencemari ya kadar air. Tetapi makanan-makanan yang banyak mengandung zat kimia, apalagi di zaman sekarang banyak makanan-makanan untuk peternakan yang telah diproduksi ya dari hasil industri untuk kebutuhan pakan ternak gitu ya. Yang kelima adalah pencemaran akibat sampah. Nah, ini yang paling banyak kita pahami. Penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah, di mana sampah ini adalah ya yang sampai saat ini menjadi kendala bagi kita semua. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga masih saja membuang sampah sembarangan. Apakah kalian juga turut menyumbang dengan cara membuang sampah sembarangan? Tanpa disadari, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, seperti pada gambar, nah ini adalah sampah-sampah yang bisa menyebabkan pencemaran air dari hasil peternakan dan juga perikanan, begitu ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di materi pencemaran air. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Maaf bila banyak ya kekeliruan, kesalahan. Nah, hal tersebut mungkin kemampuan dari kami yang masih kurang sempurna. Salam sehat dari kami, semoga kawan-kawan juga dalam kondisi sehat, jaga kesehatan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih.